Pemerintah Kota Pekanbaru masih memberlakukan larangan bagi warga Pekanbaru untuk tidak menggelar kegiatan yang mengundang banyak orang, seperti halnya halal bihalal atau juga resepsi pernikahan. Ditekankan Wali Kota Pekanbaru Firdaus, larangan kegiatan yang melibatkan banyak orang sementara ini akan berlaku sampai tanggal 23 Mei ini atau sampai akhir pekan ini. Hal ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru. Dikatakan Wali Kota juga, keputusan ini telah dipertimbangkan secara matang, mengingat belakangan angka kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru cenderung bertambah tinggi. Lebih lanjut, Wali Kota juga menambahkan jika pemerintah Kota Pekanbaru tidak menginginkan munculnya klaster-klaster baru yang dapat menimbulkan kasus COVID-19. Ketua Satgas COVID Kota Pekanbaru, Wali Kota, mengeluarkan surat edaran untuk menutup tempat rekreasi dan juga tempat-tempat hiburan dan juga penyelenggaraan kegiatan resepsi pernikahan halal bihalal maupun juga pertemuan-pertemuan sosial keagamaan maupun juga ada yang intinya mengumpulkan banyak orang, ini tidak digunakan. Sekali lagi untuk mengendalikan dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID, kita tidak mau terjadi kluster dan masalah. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Jumlah tambahan pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh di Riau kembali lebih banyak dibandingkan dengan pasien kasus baru. Tercatat hari ini dilaporkan jumlah pasien sembuh dari corona sebanyak 469 orang. Dengan demikian, jumlah total pasien yang sudah dinyatakan sehat dari corona sudah mencapai 47.261 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir di Pekanbaru. Sementara untuk penambahan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Riau hari ini dilaporkan sebanyak 385 orang, sedangkan kumulatifnya sejak awal wabah virus corona di Riau sudah mencapai 52.682 orang. Untuk pasien meninggal karena COVID-19 juga dilaporkan bertambah. Dilaporkan terdapat 17 orang meninggal dunia karena COVID-19, sementara total kasus kematian hingga saat ini mencapai 1.380 orang. Mengingat masih cukup tingginya kasus COVID-19 di Riau, Mimi kembali mengingatkan dari sejak awal terjadinya kasus COVID-19 dan mulai adanya penerapan protokol kesehatan, Pemprov Riau melalui Satuan Tugas COVID-19 telah mensosialisasikan bahkan langsung turun ke lapangan agar masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan dengan 3M. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi dan tentunya dengan kesadaran yang tinggi untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan di antara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dengan melakukan prioritasnya adalah sayur dan buah, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin dan istirahat yang cukup, dan kalau diperlukan mengkonsumsi vitamin. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Sampai saat ini, pemerintah Kota Pekanbaru masih memberlakukan sanksi penutupan operasional sementara bagi tempat wisata Asia Heritage yang ramai dipadati oleh pengunjung beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan penyebaran virus COVID-19. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan penutupan sementara berdasarkan hasil evaluasi Satgas dan juga keputusan dari Forkopimda Kota Pekanbaru. Waktu penutupan sendiri dilakukan sampai pihak pengelola dapat menerapkan protokol kesehatan dengan tepat dan disiplin. Tidak hanya menyediakan tempat mencuci tangan, namun juga pengaturan jumlah pengunjung supaya tidak berkerumun. Aturan dari Pemkab Pekanbaru sebelumnya telah menyatakan pelaku usaha hiburan dan tempat wisata dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal pengunjung 50% dari kapasitas awal.
Wali kota menyebut objek wisata tersebut telah ditutup sejak awal pekan lalu pasca lokasi wisata ini viral di media sosial akibat dibanjiri pengunjung. Wali kota juga membenarkan bila pengelola telah melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Objek kemarin itu yang viral. Jadi tim Satgas setelah mengevaluasi kemarin ini artinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan istilahkan di peraturan yang sebelumnya kita tidak diatur boleh buka, tapi 50% kemarin kami dengan tim Forkopimda dan juga tim Satgas akhirnya mengambil kebijakan untuk yang tadi yang viral tadi, salah satu objek wisata yang viral tadi ini ditutup sementara. Yang ditutup sementara. Kalau yang satu ini kita lihat nanti kesiapan mereka untuk mau menerapkan protokol kesehatan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau Tol Permai, tepatnya di kilometer 64 dari arah Dumai menuju Pekanbaru. 2 korban tewas meninggal dunia di tempat dalam kecelakaan maut yang terjadi Kamis pagi sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Branch Manager Jalan Tol Permai, Indrayana, melalui telepon selularnya membenarkan terjadinya kecelakaan ini. Lebih lanjut, Indrayana mengatakan dalam kecelakaan itu terdapat 8 orang di dalam minibus. 2 di antaranya meninggal dunia jenis kelamin laki-laki. Kronologisnya menurut Indrayana, minibus menabrak belakang truk yang berjalan di jalur lambat. Lebih lanjut, Indrayana menyampaikan berdasarkan informasi yang didapat dari keluarga korban, mereka datang dari Sumatera Utara, perjalanan ke Pekanbaru. Betul, kecelakaan pertama di pasca Lebaran. Jadi di dalam kendaraan itu ada 8 orang. Jadi ini kecelakaan tabrak belakang ya. Jadi golongan 1 menabrak golongan 2. Ya, posisinya di lajur 1. Nah, informasi yang kita dapat dari keluarga korban, mereka datang dari Sumatera Utara. Perjalanan ke Pekanbaru, ada acara. Dan belum sempat beristirahat, gitu. Langsung lanjut saja. Jadi hampir jam 6:30 ya kejadiannya. Oh gitu. Jam 6:40. Iya. Sudah cukup terang ya. Iya. Jadi sudah terang ya. Iya. Ada 2 orang. Oh iya. Nampak ada anak-anak juga Pak ya, anak kecil Pak ya? Ya, jadi itu satu keluarga ya. Satu keluarga, ada 8 orang, itu satu keluarga. Sepertinya laki-laki ya. Iya. Laki-laki ini, yang meninggal dunia laki-laki. Sama satu lagi mungkin tolong dibantu juga, mungkin mengingatkan kepada pengendara, supaya ini sepertinya lelah mereka ya, datang dari Sumatera Utara. Informasi yang kita dapat dari keluarganya itu nggak sempat istirahat. Jadi harapan itu kan ada rest area ya, itu bisa dimanfaatkan untuk beristirahat sejenak lah, itu begitu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.